bajak laut, dan rapot. Jokes ini berada di episode Crab Board, namun terjadi saat SpongeBob menyuruh Squidward untuk membuat lelucon agar Tuan Crab tertawa. Episode ini sebenarnya berpusat pada SpongeBob dan Squidward yang curiga apakah Tuan Crab itu robot atau bukan. Mereka mengetesnya dengan sebuah lelucon yang bertujuan membuktikan kalau Tuan Crab masih punya rasa humor atau tidak. Dalam versi aslinya, setup dan punchline-nya adalah tentang rating film. Why couldn't the 11-year-old get into the pirate movie? Why? It was rated R. R. Di Amerika, film untuk orang dewasa diberi rating R. Karena suara khas bajak laut adalah R, Squidward mempelesetkan huruf R tersebut. Menariknya, karena lelucon rating R tidak nyambung dengan budaya di Indonesia, tim dubbing Indonesia melakukan lokalisasi yang sangat kreatif. Mereka mencari kata yang mirip suaranya dengan R atau berhubungan dengan anak sekolah. Oleh karena itu, mereka mengubahnya menjadi rapot. Kenapa anak umur 4 tahun tidak boleh ikut film bajak laut? Kenapa? Karena dia belum menerima rapot. Nepotisme. Lelucon Squidward mengenai nepotisme muncul dalam episode Culture Shock saat dia sedang membawakan acara pencarian bakat di Krusty Krab. Sebenarnya jokes ini gampang dipahami kalau kalian tahu konteksnya. Pertunjukan selanjutnya adalah bukti bahwa nepotisme masih terjadi. Lucu sekali. Air mataku sampai keluar. Nepotisme adalah praktik pilih kasih yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan, pekerjaan, atau keuntungan tertentu pada kerabat keluarga atau teman dekatnya, terlepas dari apakah mereka memiliki kemampuan yang baik atau tidak. Lelucon ini dianggap lucu sekaligus satir bagi penonton dewasa karena menggambarkan realitas di dunia kerja atau industri hiburan di mana orang-orang dengan koneksi keluarga seringkali mendapatkan posisi istimewa, meskipun mereka mungkin tidak berkompeten. Yang menambah kesan lucu adalah karena Patrick tertawa terbahak-bahak mendengar kata tersebut meskipun sebenarnya ia tidak mengerti artinya sama sekali. 24-25. Mungkin dari kalian udah pada tahu konteks jokes ini, tapi karena ini lumayan populer di kalangan penggemar, jadinya aku masukin aja. Jokes ini berasal dari episode SpongeBob berjudul No Student Starfish. Di sini Patrick ikut menemani SpongeBob ke sekolah mengemudi. Agar tidak kelihatan mencolok saat mengobrol di kelas, mereka mulai berbisik-bisik. Hey, Patrick. What? I thought of something funnier than 24. Let me hear it. 25. Lelucon ini berujuk pada sindiran Nickelodeon pada Cartoon Network dengan mengatakan bahwa 25 lebih lucu daripada 24. SpongeBob secara tidak langsung menyindir bahwa Nickelodeon yang berada di saluran 25 lebih lucu daripada Cartoon Network yang berada di saluran nomor 24. Meskipun bagi anak-anak ini hanyalah candaan absurd tentang angka, bagi penonton dewasa dan orang-orang di industri televisi ini dianggap sebagai salah satu bentuk fourth wall break yang cerdas untuk mengejek kompetitor. Don't Drop the Soap. Jokes ini muncul dalam episode Gary Takes a Bath di season 2 tahun 2001. Ini adalah salah satu adult jokes paling eksplisit dan kontroversial dalam sejarah serial SpongeBob SquarePants. Episode ini mengisahkan SpongeBob yang berusaha keras membujuk Gary untuk mandi. Ia berpura-pura menjadi bajak laut dan mengubah kamar mandi menjadi peti harta karun. SpongeBob kemudian memberikan Gary 2 batang sabun dan menyebutnya sebagai koin emas atau doubloons. Wow, Gary, look! A pirate treasure chest! Meow! Why, no, Gary, this isn't the bathtub. It's treasure! Look, doubloons! Don't drop them. Secara harfiah, SpongeBob hanya memperingatkan Gary agar tidak menyatukan sabunnya. Namun, bagi penonton dewasa, kalimat Don't Drop the Soap adalah referensi populer mengenai kekerasan seksual di dalam penjara. Ungkapan ini merujuk pada mitos bahwa jika seorang narapidana menjatuhkan sabun di kamar mandi umum penjara dan membungkuk untuk mengambilnya, ia akan menjadi sasaran empuk bagi narapidana lainnya. SpongeBob yang mengedipkan mata ke arah penonton mempertegas bahwa kalimat tersebut adalah sebuah sindiran dewasa yang sengaja dibuat oleh penulis. Karena terlalu eksplisit, episode ini sempat dilarang tayang di Australia dan Inggris selama beberapa tahun karena keluhan orang tua terkait lelucon penjara dan adegan SpongeBob yang mengikat bom ke tubuhnya sendiri. Bahasa Italia. Menurutku, jokes ini adalah jokes yang paling underrated di kartun SpongeBob. Jokes ini muncul dalam episode Wormy di season 2. Ini adalah salah satu contoh klasik humor Patrick Star yang sangat populer. Saat SpongeBob dan Patrick sedang menjaga hewan peliharaan Sandy, mereka melihat seekor burung yang bersiul. Patrick kemudian membalas siulan burung tersebut dengan siulannya sendiri. Seharusnya dia minta tolong pada orang lain.
Wah, Patrick, aku tidak tahu kau bisa bahasa burung. Bukan, itu bahasa Italia, SpongeBob. Ada yang mengaitkan jokes ini dengan Perang Dunia Kedua, di mana para pasukan Italia memakai kode strategi perangnya dengan siulan. Namun sayangnya trik ini dapat dipecahkan oleh Amerika. Lukisan abad ke-16. Gambar latar belakang yang ada di belakang SpongeBob dan Patrick itu sebenarnya memparodikan gaya lukisan Hieronymus Bosch atau Pieter Bruegel, pelukis terkenal dari era Renaissance. Di gambar itu ada tulisan bahasa Prancis yang mengatakan, Di sini, Terlalu panas. di sini. Tidak. Terlalu basah. Terus. Bagaimana? Terlalu jauh. ini adalah ejekan untuk orang yang sok tahu atau sok keren. Squidward ingin terlihat seperti bangsawan yang mengerti budaya Perancis yang elegan. Namun, tulisan di gambarnya hanyalah kalimat dasar dari buku pelajaran bahasa Perancis level anak-anak. Ini juga menyindir orang dewasa yang pura-pura mengerti seni budaya asing yang rumit padahal aslinya cuma mengerti permukaannya saja. Gigi Sandy. Momen ini adalah salah satu lelucon paling ikonik dan agak dark di serial SpongeBob, tepatnya pada episode Squirrel Jokes di season 2. Di episode ini, SpongeBob sedang mencoba peruntungannya sebagai komedian stand-up di Komedi Kacang. Awalnya, dia gagal total karena materi pengamatannya sangat garing. Karena dia panik, dia akhirnya menjadikan Sandy Cheek sebagai bahan olokan dengan mengangkat stereotip tupai. Pernah tidak kalian memperhatikan bagaimana besarnya gigi tupai? Maksudku, hei, kau bisa mendaratkan pesawat di giginya. Dan ada apa dengan bulu tupai? Aku rasa Kutu membutuhkan sebuah rumah untuknya. Jokes ini dikaitkan dengan serangan 9/11 atau tragedi 11 September, di mana pada hari itu menara kembar World Trade Center ditabrak oleh 2 buah pesawat yang membuat gedung ini hancur dan menimbulkan banyak korban. Little Boy. Sama seperti penjelasan sebelumnya, banyak penonton internasional yang meyakini ini adalah dark humor yang diselipkan penulis. Dalam sejarah Perang Dunia Kedua, Little Boy adalah nama kode resmi untuk bom nuklir berbasis uranium yang dijatuhkan di Hiroshima. Astaga, Squidward! Dari langit jatuh anak karena kotak serealku. Squidward! Squidward, ada anak jatuh dari langit. Itu bukan anak. Itu jangkar raksasa. Sekarang pergilah. Hai SpongeBob, dari langit jatuh seorang anak. Aku tahu. Kita beri nama siapa ya? Banyak penggemar juga menghubungkan jokes ini dengan teori konon bahwa Bikini Bottom terletak di bawah Bikini Atoll. Lokasi nyata di Samudra Pasifik yang digunakan Amerika Serikat untuk uji coba nuklir antara tahun 1946 hingga 1958. Singkatnya, penulis menggunakan kepolosan SpongeBob yang mengira benda jatuh itu adalah bayi untuk menyisipkan referensi sejarah tentang bom atom yang memiliki nama serupa.